Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al Kausar menulis, betul nggih? Menulis Sumbersari, Mayudan, Sleman, Yogyakarta. Nyun sewu ingkang kos tunggal, sehat sedaya nggih. Lemes puasa nggih Bu nggih? Oh, padahal lemes. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa pada tahun ini, bulan ini kita masih diberi kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan hari ini kita sudah memasuki tanggal pinten nggih, Pak? Sakmenika sampun siam ingkang kaping pinten nggih? 17. Ping pinten? 16, 17, 18. Siapa monggo regu A? Berapa regu A? Pak Ridwan pinten, Pak? Tanggal berapa? Mas yakin tanggal berapa? Hah? Ya. Nah, Masnya pinten, Pak? Pas G. Jadi sebelum jadi harus bersyukur Pak bahwa kita bisa bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa bertemu Ramadan lagi ya Bu ya. Tahun depan, tahun depan, tahun depan, tahun depan sampai tahun 1549 Hijriah. Suwe banget ya. Saat menikah tahun pinten hijrahipun? 1000 kawan dosa sekawan. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Wis atuh banget ya. Wis masih hidup nggak ya kira-kira kita, Pak? Masih. Amin. Banget. Mudah-mudahan yang hadir pada sore hari diberi umur panjang, sehat, rezeki dilapangkan, penuh dengan barokah, keluarganya sakinah, putra-putrinya soleh dan soleha. Amin. Sebelum pengajian dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan ini bulan Ramadan menjelang buka juga doa makbul. Kita berdoa bersama-sama di masjid lagi. Namanya Al-Kausar, salah satu nama surat dalam Al-Quran. Al-Kausar itu tempat yang kita idam-idamkan besok. Jadi jenengan itu latihan jadi orang baik itu masuk Al-Kausar. Dalam Al-Quran ada Inna A'toinakal Kausar. Jadi nama ini terkenal Bu. Dulu sebelum saya ceramah di sini Mas Gozi sering lewat pinggir weruh ono masjid apik banget ya. Pernah mampir mau pengajian di Nggodean, sore-sore buka bersama jam begini juga. Jadi sampai di sini kira jam 4 saya nderek sholat di sini. Kemudian saya ngisi pengajiannya di Nggodean ming batin kapan yo ngisi pengajian nang kene. Nah, ternyata ban niku di WA Mbak Rahma saya. Allah mengabulkan ya, berarti adik ini batin ora esuk batin sing elek-elek, ampun Bu. Ampun sok batin sing elek-elek ndak kedadian, sebab kita orang yang beriman itu Pak harus batin sing apik. Apapun yang terjadi kita harus batin sing apik, apalagi batin kalian Allah. Allah ngendika wonten hadis qudsi, ana inda dzonni abdi bi. Aku Allah tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Panjenengan kalau menyangka Allah baik, maka akan banyak kebaikan, Pak. Ibu-ibu, sampun nate ngrudel deng, Bu. Ngrudel sama Allah pernah belum? Saknek jenengan pas gelo niku ngendika napa, Bu? Nek pas mangkel, pas jengkel, pas gelo ngendika napa ibu-ibu? Halo? Ada sinyal kah? Ngaku wae, ayo. Wong lemes kok kon ngaku, yo piye? Emangnya kanebo.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kan Bu nek digaring nek terus kaku toh, teles tuh berarti garing kan terus kaku nih. Monggo kita doa bareng-bareng di bulan Ramadan menjelang buka lagi doa insyaallah mudah-mudahan dikabulkan nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita ulang biar hafal. Allahumma inna nas'alukal huda. Inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sampun apal napa sampun apal? Mangke ingkang dereng apal bisa lihat Facebook saya atau lihat di YouTube-nya Masjid Al-Kausar. Jadi Masjid Al-Kausar ada YouTube-nya, saya juga ada YouTube-nya Bu, tapi sekarang saya siarkan di Facebook saya. Nanti nyari Facebook Bu, namanya Ahsan Jihadan. Bapak-bapak dulu waktu kenalan sama Ibu lewat Facebook, Instagram atau apa dulu Pak? Pak Ridwan dulu kenal sama Ibu di mana Pak? Facebook, Instagram, atau WA-an? Oh dereng. Jadi dulu waktu bapak-bapak ini menyatakan cinta kepada ibu, bengok. I love you too. Gitu ya. Anak apa generasi dulu itu lebih berani daripada generasi sekarang Bu. Anak sekarang itu di WA rati balasnya mureng-mureng. Lah kita dulu ngirim surat walaupun sudah ada 4 kali 4 16. Nah, generasi jadul. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita itu mendapatkan surat cinta dari Allah. Jenengan merasa enggak bahwa Allah mengirimi surat cinta kepada panjenengan? Halo? Ibu-ibu, bapak-bapak merasa enggak? Jangan kraos napa mboten Bu rumaos mboten menawi Allah sudah mengirim surat cinta kepada kita. Ibu-ibu pernah membaca surat cintanya Allah? Ibu Ibu yang pakai kerudung hijau itu, iya ya. Itu kayaknya masih 20 tahun itu umurnya itu. Bu, Ibu pernah mendapat surat cinta dari seorang laki-laki? Yang benar. Kalau mendapat surat cinta dari Allah, sudah pernah? Pernah. Ibu baca surat cinta Allah di mana? Halo? Wong dulu kan 4 kali 4 16 sempat tidak sempat harus dibalas. Dibalas suwe banget jawabannya. Maaf ya Mas, kita berteman saja. Sakitnya tuh di sini. Kalau kita mengirim surat cinta kepada seseorang atau kita menyatakan cinta kepada seseorang, kadang-kadang ditolak, Bu. Rasanya gimana, Bu? Kalau saya ada istri saya ini. Halo, Bu. Misalnya pernah ngirim surat cinta pada seorang perempuan, gitu kemudian jawabannya kita berteman saja, saya jawab teman saya sudah banyak. Oh kita kakak adik aja, saya sudah punya adik perempuan 3. Bapak-bapak, jenengan pernah membaca surat cintanya Allah? Halo bapak-bapak, kok anteng puasa ya? Kok lemes? Oke, sebelum saya jelaskan surat cintanya Allah, saya terjemahkan dulu doa yang kita baca tadi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta 4 hal. Mudah-mudahan nanti dibaca terus ya Bu ya. Paling tidak habis sholat. Habis sholat baca ini insya Allah makbul Pak. Ya Allah, kami minta kepadamu untuk diberikan huda. Huda itu apa? Petunjuk. Yang kedua, waktu kok diberi
Waan. Yang ketiga wal afaf. Afaf itu apa, Pak? Harga diri, kehormatan diri, kemuliaan diri. Afaf itu adalah suatu sikap atau suatu akhlak. Kalau dulu waktu saya SMA namanya ada sifat namanya aifah. Apa Bu, Pak? Ifah. Apa, Pak? Ifah niku nek diterjemahkan orang yang pandai menjaga kehormatan dirinya. Seorang suami harus punya ifah. Istri menjaga kehormatan suami. Seorang istri harus punya ifah. Seorang suami menjaga kehormatan istri. Kalau suami ngorok, jangan diomong-omong ke tetangga. Jebulno bojoku nek ngorok banter banget nih. Terus sebaliknya, bapak-bapak cerita tentang kejelekan istri, bojoku ki nek pas ngorok ngowah. Ngowah niku napa? Ngowah niku pripun, Pak? Nah itu kita ifah itu kehormatan diri. Kemudian yang terakhir baru wal ghina, minta kecukupan, minta kekayaan. Jadi sebelum kita minta kekayaan tuh harus minta petunjuk bagaimana saya menggunakan rezeki saya. Yang kedua minta ketakwaan agar kita berhati-hati. Yang ketiga afaf, kita diberi kehormatan, baru kita minta kekayaan. Ning wong niku sok don jujuk. Jujuk niku basa Indonesianya apa? Nek kula saking Wirabrajan langsung teng Gedung Banteng mboten mampir menulis namanya apa, Pak? Jujuk nggih. Jujuk. Kalau istilahipun Bapak napa? Mboten mampir niku artinya apa, Pak? Jujuk. Banyak orang golek apa berdoa itu langsung jujuk, ya Allah saya minta kaya. Boleh enggak? Boleh. Tapi bisa jadi hartanya tidak barokah. Pertama kali kita harus minta huda, petunjuk. Sebelum kita punya uang, sudah harus tahu uang saya itu untuk apa ya. Kalau kita sudah punya uang kan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta kita harus diinfakkan. Jadi harta itu tidak boleh dimakan sendiri. Orang yang punya harta kemudian dimakan semua, dipakai sendiri semua, dipek dhewe kabeh, ibarat orang makan durian sak kulit-kulitnya. Kira-kira ibarat makan degan sak apa kayak sepet-sepete. Coba mboten Pak, sepetipun Pak. Tapi sepet itu bisa dimanfaatkan makhluk lain. Jadi kalau kita itu makan durian, kulitnya harus dikupas dulu terus gak dimakan, Pak. Tapi kalau orang itu makan harta semuanya tanpa ada yang diinfakkan, sama dengan makan durian sak kulit-kulitnya, makan ayam sak wulu-wulune. Coba mboten Bu. Apakah di rumah makan Aneka ada menu ayam sak wulune? Mana juragan Aneka ini? Putih. Oh Ibu, ini saya juga salah satu pelanggan loh Bu. Berapa kali dengan keluarga saya. Besok didiskon ya Bu. Bu, so akrab Bu, so akrab Bu. Enggak didiskon Bu. Tadi alhamdulillah termasuk roti juga berapa kali beli Bu. Kalau saya mau ke Gedung Banteng oleh-oleh tukune nang Aneka. Nanti oleh-oleh mau saka Wonosari ora, sing menulis. Jadi kalau saya di Jakarta, pulang dari Jakarta oleh-oleh tuku nang Indomaret. Gak boleh nyebut merek. Nek Aneka boleh, karena saya kan di-endorse. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama doa kita, mudah-mudahan Allah kabulkan Pak. Jenengan akan diberi petunjuk, diberi ketakwaan, diberi kemuliaan, dan diberi yang namanya apa? Rizki yang cukup. Nah, sekarang berikutnya kita akan tadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu sekalian pernah membaca surat cinta Allah? Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang ngantuk. Cobalah beberapa saat lagi. Sekarang kita buka surat Isra ayat 82. Nah, ini kita akan bahas bahwa ternyata Al-Quran itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Saya tuntun Bu, kita akan membaca surat Isra ayat 82. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngersakaken ngaji ingkang biasa napa ingkang luar biasa? Regu A, luar biasa. Regu B,
biasa. Ingkang luar biasa tirukan saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Pak. Itu yang luar biasa. Kalau yang biasa Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang biasa. Kalau yang luar biasa Bismillahirrahmanirrahim. Ngesakaken ingkang pundi? Silakan dipilih, Bu. Biasa. Jadi regu ibu-ibu milih biasa. Bapak-bapak milih biasa. Jadi kalau ngaji milih yang biasa, kalau makan milih yang sama dengan saya, Bu. Kok kita cocok ya? Ini yang akan menceritakan bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta Allah kepada kita dalam surat Isra ayat 82. Habis ini kita akan makan bersama di rumah makan Aneka. Maka silakan. Di korting 50%. Oke. Besok naik ketemu, Bu. Ini istri saya, Bu. Besok kalau di Aneka kan tungguin. Oke, kita akan baca bareng-bareng pertanyaan yang sebelum saya baca. Siapa apakah kapan terakhir Bapak Ibu sekalian buka WA? Kapan terakhir? Yang punya WA. Kapan terakhir buka WA? Sehari yang lalu? 2 hari yang lalu? 3 hari yang lalu? Apakah ada yang buka WA seminggu yang lalu? Gak ada. Sekarang pertanyaannya, kapan terakhir buka Al-Quran? Adakah yang jawab sehari yang lalu? Ada enggak? Kapan terakhir buka Al-Quran? Sehari yang lalu? 3 hari yang lalu? Seminggu yang lalu? Setahun yang lalu? Ada yang enggak buka sama sekali? Pernah ada seorang nenek, Bu Arni nih. Ibu-ibu, Bu Arni udah nenek-nenek ya? Oh sudah? Kok kayak masih imut ya, Bu ya? Kok kalah Mas Goji, kok kalah imut Mas Karibu Mas? Berapa usia Bu Arni itu? Berapa usianya, Bu? Kok kayak 17 ya, Bu ya? Jangan pakai skincare. Oke. Ada seorang nenek-nenek, Pak. Nenek-nenek itu nyimpen uang 100 ribuan 5 di dalam Al-Quran. Suatu saat cucunya itu tanpa sengaja ngonangi buka. Loh, Nek, kok nyimpen uang di dalam Al-Quran? Kenapa? Saya yakin aman karena nggak pernah dibuka. Ayo, ini kan berarti sindiran toh? Berarti ada orang yang nggak pernah buka Al-Quran. Tadi Pak Ridwanto ngendika Al-Quran itu ya diwaca orang minggu tinggu hiasan. Ini Mas Ewu, ini hiasan? Iya. Ini hiasan atau Al-Quran beneran? Hah? Ini siapa yang sering buka Al-Quran ini? Hah? Pak Musin, suaminya Titi Sandora. Ini ingkang putih Pak Musin, ingkang putih. Oh, betul Pak Musin. Saya ingat Musin itu kalau kupikir-pikir sampai tua, diri miskin siapa yang mau. Ini Pak Musin ya. Saya itu kalau di rumah duet Bu sama istri saya. Ayo Bu, duet Bu. Jadi kalau ada yang ditanya kapan baca Al-Quran terakhir kok sehari yang lalu, itu wis telat banget Pak. Apalagi seminggu yang lalu, setahun yang lalu, aduh apalagi nggak pernah buka. Aduh, wong Islam itu artinya dia tidak pernah membaca surat cintanya Allah. Mari kita baca bareng-bareng yang biasa aja ya Pak ya. Makanya jalan sendiri sama saya yang luar biasa. Oke, kita privat Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un
wa rahmatul lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minin wala yazidudz zalimina wala yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Salah satu majelis yang diridhoi Allah, yang dicintai Allah, bahkan dibanggakan di makhluk langit adalah majelis yang di situ dibacakan Al-Quran. Kalau ada majelis di situ dibacakan Al-Quran, majelis ini Pak dibanggakan oleh Allah di depan makhluk langit. Para malaikat kailo jamaah Masjid Al-Kausar menulis sumber sari moyudan lage do ngaji pada kumpul terus pada ngaji. Itu Allah membanggakan Bu. Allah cinta kepada orang yang berkumpul kemudian membaca Al-Quran. Maka alangkah baiknya setiap kita kumpul ada dibacakan Al-Quran. Nek dinyanyi lagu biasa. Wis dengan kumpulan ki nyanyi-nyanyi, foto-foto, upload itu biasa. Tapi kalau dalam pertemuan itu ada dibacakan Al-Quran, Allah ridho dan Allah bangga. Apa namanya kumpul-kumpul terus ke nyanyi malah mumet mikir cicilan ngopi-ngopi masih wah masih sudah ngopi terus nggak mumet tetap mumet wong cicilannya yo ora lunas. Jadi ini surat Al-Isra ayat 82. Mas yang ngersakaken yang luar biasa silakan tirukan saya Mas. Wa nunazzilu minal Qur'an. Ayo Mas. Dan aku turunkan Al-Quran dan aku kirimkan. Kami Allah mengirimkan kepadamu Al-Quran. Apa toh Allah itu maksudnya? Wa nunazzilu minal Quran. Kami Allah mengirimkan kepadamu Al-Quran. Maksudnya apa? Untuk apa? For what? You know what I mean? If I speak in English, you know? Madok-madok niku paham napa? Paham? Syifa ma huwa syifa. Syifa itu apa toh? Obat. Apakah obat seperti Tansoplas? Obat seperti apa namanya? Apa? Bodrek. Kita bahas dari jadul lagi. Promah obat lambung, Miksa grip obat flu gitu kan. Obat-obat. Iki tokone wong apotek niku, Pak. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, mengirimkan Al-Quran kepada kita semua manusia yang beriman, dikirimi oleh Allah Al-Quran, Pak. Kita itu dikirimi, Pak. Lah makanya wos dikirimi jenengan dapat COD aja semangat kok le jiko paket semangat. Surat cinta semangat. Apalagi semangat. Sekarang Al-Quran dikirimkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Mosok kita nggak semangat. Syifaun sebagai obat. Obat apa? Obat hati. Obat dari problema kehidupan. Masalah kehidupan. Jadi kalau kita itu mumet, ora sah ngopi. Tapi baca Al-Quran. Kalau kita mumet mikir cicilan, orang ngopi, mas tapi baca Al-Quran. Jadi jenengan niku nek pun sembarang pun. Ketika hati sedang galau, anak-anak sekarang mengatakan galau perso Bu. Galau tahu nggak? Galau tidak bundar. Oh, bukan ya? Beda ya. Jadi syifa itu obat, obat dari segala persoalan kehidupan kita. Nanti akan saya sampaikan ada ayat yang betul-betul obat bagi kita ketika kita sedang sumpah. Tuh kemudian yang berikutnya warahmatul lil mu'minin. Al-Quran dikirimkan oleh Allah kepada orang yang beriman satu sebagai obat. Lebih kepada obat hati, Pak. Soalnya kalau obat yang lain, obat
sakit itu sudah ditanggung oleh BPJS. Tapi kalau obat sakit hati tidak ditanggung oleh BPJS, tapi yang nanggung Allah. Jadi kalau kita sakit badan yang nanggung BPJS, kalau sakit hati kita yang nanggung Allah. Lebih hebat mana, Bu? Loro hati kalau loro untu luwih loro putih, Pak. Saya tanya, kalau ada orang mengatakan daripada sakit hati lebih baik sakit gigi, itu benar enggak, Bu? Sakit gigi dengan sakit hati itu sakit mana, Pak? Lebih sakit mana? Bapak-bapak pernah ditolak, Pak? Mencintai seorang perempuan pernah ditolak? Pernah. Sekarang tebak-tebakan, Bu. Kalau orang seperti saya itu kira-kira pernah ditolak oleh perempuan enggak, Bu? Kira-kira. Menurut jenengan? Hah? Coba tatap mata saya kemudian kira-kira apakah orang seperti saya itu pernah ditolak perempuan, Bu? Oh ya, sudah ngerti nah aku biar pernah rapayu iki. Ratanya sakit loh, Bu. Tapi akhirnya Allah mengganti dengan bidadari yang tercantik pada saya. Bidadari surga. Itu ini istri saya itu. Yang sebelah juragan aneka itu. Udah gak keturunan di juragan rumah makan kok. Bu, atau kita buka aneka 3 di Wonosari, Bu. Oke. Jadi sekali lagi Allah mengirimkan Al-Qur'an khusus kepada orang beriman, lil mukminin. Kalau kita bukan orang yang beriman, kita tidak berhak mendapatkan obat dan cinta dari Allah. Syifaun warahmatul lil mukminin, khusus bagi orang yang beriman. Kalau dia membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan ketenangan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Membaca Al-Qur'an ingat pada Allah, hati kita akan tenang. Warahmah, dan tanda cinta Allah kepada kita. Dari Al-Qur'an itu surat cintanya Allah. Bapak-bapak pernah mengatakan aku cinta kepadamu pada ibu? Bapak-bapak masih enggak ketika sudah umur tua bapak engkang pakai koko hitam? Asmanipun Bapak sinten? Pak sinten? Pak Sugianto. Suaminya? Oh, ini sudah kan aneka toh? Oh, alhamdulillah. Pas lagi nunjuk. Besok nek jajan cetot di kartu iki aku. Pak, Bapak mengatakan cinta dulu waktu nikah awal sama ibu berapa kali? Terakhir mengatakan cinta kapan, Bapak? Kenal tahun berapa sih, Bu? Kenalnya dulu. Ketemu di mana, Bu? Di Facebook? Hah? Di Penggo? Oh, Penggo. Alalah. Cepek jinggo ki ya 150-an ki hargane. Pek jinggo. Jadi dulu Bapak pertama kali ngomong sama Ibu cinta berapa kali? Waktu masih gereng-gerengnya dulu, Pak. Lupa, saking banyaknya ya, Pak ya. Kalau lupa itu berarti saking banyaknya. Seandainya Bapak itu WA kepada Ibu, Bapak WA kepada Ibu mengatakan I love you ribuan kali. Jadi karena Bapak sedang kuotanya banyak. Mas Goji masih mengatakan pada istri cinta berapa kali, Mas Goji? Jadi kan sudah nikah berapa tahun? Mas Goji. Tahun pinten tuh Mas Goji nikah Mbak Arni? Oh. Lagi saya nikah lali kok. Nah, nikah tahun berapa Mas Goji? 2000? 2009. 2009 berarti sekarang sudah berapa tahun ya? Oh. Jadi kan waktu dulu mengatakan cinta kepada istri terakhir kapan Mas Goji? Lupa. Seandainya Bapak itu WA kepada Ibu mengatakan 10 kali I love you, I love you, I love you, I love you. Tapi Ibu tidak pernah buka WA-nya, Ibu tidak tahu betapa cintanya Bapak kepada Ibu. Suami itu ngirim, ketika suami tugas di luar gitu ngirim I love you Bu, I love you, I love you kata 10 kali. Tapi Ibu tidak buka WA, alasannya lagi nemburi lah, lagi nyuci lah, lagi masak lah. Hah? Itu istri saya. Nek di WA, Bu, ora jawab-jawab toh. Aku lagi masak, aku lagi nemburi. Itu istri saya. Bu, nggak tahu kalau istri-istri di sini. Jadi saya WA jam 10, mulai buka jam 3. Ora ding jam 12 ya, Bu ya.
Jadi kalau bapak itu mengatakan cinta kepada ibu sampai 100 kali pun, tapi ibu tidak pernah buka WA, jenengan tidak tahu betapa bapak cinta kepada panjenengan. Begitu juga ketika Allah itu mengatakan cinta kepada panjenengan dalam Al-Quran, tapi kita tidak pernah buka Al-Quran, kita tidak tahu betapa cintanya Allah kepada kita. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, kita rasakan seperti kita sedang membaca surat cinta. Bisa Bu, masih ingat dulu waktu baca surat cinta? Surat cintaku yang pertama. Ya kita Bu, hari ini ku gembira melangkah di udara, Pak Pos melayang di udara. Pak Pos kok melayang di udara? Emangnya Superman. Jadi ini yang perlu kita tahu dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah itu memberikan obat kepada kita dan memberikan rasa cintanya lewat Al-Quran. Nanti akan kita cari bahwa Allah mencintai kita. Bu, Pak, kalau panjenengan itu di setiap hari membaca Al-Quran berapa kali? Halo? Ibu-ibu, bapak-bapak membaca Al-Quran satu hari berapa kali? 2 kali ada. Habis maghrib baca? Habis maghrib baca? Habis subuh baca? Ada sebuah penelitian, Bu. Ini tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ada sebuah penelitian dari dokter ahli syaraf yang bernama Ahmad Qodhi. Dokter siapa, Pak, Bu? Bukan Gozi loh, Bu Arni. Ahmad Qodhi. Nanti keliru Mas Gozi. Mas Gozi nama lengkapnya siapa? Ahmad Gozi Jarir. Jarir Syafi'i. Ahmad Gozi bin Jarir bin Syafi'i bin siapa lagi? Bapak Ibu Pak D ini siapa asmane? Bapak Ibu Pak D Syafi'i itu namanya siapa? Pak Hasim, Mbah Hasim. Aku udah menangi ya berarti ya. Saya nggak menangi ya Mas ya. Wes itu tahun mungkin lama. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Ahmad Qodhi dalam sebuah penelitian, dia meneliti kepada mahasiswanya. Ini orang-orang Timur Tengah tapi berkarir di Amerika, di Florida. Dia itu bertugas di Florida. Dia meneliti orang yang ajak membaca Al-Quran, ajak itu hitungan dia dari 2 kali sehari, maaf. Ajak dalam penelitian dia itu 2 kali habis subuh dan habis maghrib. Ketika kita membaca Al-Quran ajak sehari 2 kali minimal, Allah akan memberikan 2 keuntungan secara psikologis, secara mental. Apa keuntungan orang yang membaca Al-Quran dengan ajak? Yang pertama, akan ditingkatkan kecerdasannya sampai 80% lebih. Jadi sampai 80%, Pak. Jadi siapa yang ajak membaca Al-Quran akan ditingkatkan kecerdasannya sampai 80%. Kalau ibu-ibu sudah, adakah di sini yang usianya 50 tahun ke atas? Ada? Di sini ada yang usianya 50 tahun ke atas? 70. Sinten ingkang 70, Bapak? Oh, mudah-mudahan panjang umur nggih, Pak. Ingkang 70 tahun diperpanjang umur. Ketika kita usia 50, 60 tahun akan sering mengalami yang namanya demensia. Demensia ini kenapa, Bu? Ini loh, Bu, demensia kalau gambarke. Dulu saya pernah ini saya kalau buka aurat saya ini jilbab saya buka ya. Nggih. Wis boleh seputih aku ya. Wis tuwek aku. Jadi dulu bapak saya pernah gini, Bu Arni. Bapak saya itu ngeten, Pak. Ngeten iki nggo kacamata iki. Kacamataku ngendi ya? Kacamataku ngendi ya? Aku geguyu saat itu, Bu. Dia mengalami yang namanya kepikunan, Pak. Jadi semua orang itu akan mengalami kepikunan. Yang muda jangan ngelek-elek wong tua sebab pada saatnya kita juga akan menjadi tua. Jadi kita itu nggak ada yang muda terus, Bu. Pada saatnya kita akan tua. Kalau orang sudah 50 tahun ke atas akan mengalami demensia atau kepikunan. Kalau kita membaca Al-Quran aja, kepikunan itu bisa diundurkan. Jadi hikmahnya kita membaca Al-Quran ajek niku, Pak, itu maka kita akan kepikunan bisa dimundurkan. Kepikunan tuh nggak bisa hilang tapi diundurkan. Ibu-ibu ini kok sama putune do apal mboten namanya, Bu?
Apalagi sekarang nama anak sekarang kan angel-angel, Bu. Kevin, Stevia, Florida, Nutrisari, gitu kan. Nama anak-anak sekarang kan angel, Bu. Namanya siapa, Nak? Nutrisari, jeruk nipis, apa pokoknya panjang-panjang. Anak-anak sekarang kan namanya panjang-panjang dan angel-angel pakai Stevia, Kevin, orang ono biyen jenengane Su sapa ora ono to biyen. Saiki kan namanya kan Su, iki Su itu sekarang nggak ada, Pak. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kecerdasannya akan ditingkatkan, bagi orang yang sudah manula, kepikunannya akan bisa diundurkan. Saya sudah mulai merasa manula juga. Kemarin saya itu tanya sama teman di kantor, kita mau tugas lapangan di desa ini gitu. Saya tanya kepada seorang teman kantor yang masih muda, Mbak, wis di Sherlock urung lokasi ini tempat kita pembinaan ki? Sudah Pak, jam 8 saya tanya Bu. Acaranya kan jam 9. Kemudian jam setengah 9 berangkat saya tanya lagi, Mbak, wis di Sherlock urung lokasi ini karo wong desa? Sampun Pak. Terus takon meneh nang dalan Pak, Mbak, Sherlock wis Mbak, wis. Berarti aku ya tuwa ya. Cirine wong tuwa ki napa, Pak? Nek ngendika di bulan baleni. Jadi Mas Gozi kalau Mbak Arni ngendika kok biyen ki dirungokke wae. Rasa wis tahu. Ciri orang tua itu nek ngomong nek ngendika di bulan balen. Dekno ki aku ki mlaku saka Ndung Banteng tekan Nggodean. Saka nulis tekan Nggodean mlaku lho biyen ki gek bola bali. Betul enggak, Bu? Betul apa betul? Ciri wong tua ki nek ngendika di bulan bali dek biyen. Pokoke nek cerita iki gek biyen berarti wong tua. Gitu. Nek cerita kok biyen ki aku ki nang Ndung Banteng mlaku ngono. Panjenengan tasih kiat, Bu, saking nulis teng Ndung Banteng melampah. Kiat mboten? Bareng-bareng, kiat. Perlu habis buka kita jalan bareng-bareng ke Ndung Banteng? Pinarak teng nggen kula nggih. Jadi orang tua itu cirinya begitu diulang-ulang. Jadi kalau anak sowan wong tua mboten sah bantah, diyoni wae. Jadi ya Le, nggih. Ya Le, nggih. Jadi wong tua ki pengen dirungokke. Gitu loh Mas. Bapak-bapak yang masih muda. Jadi kan ibunya masih sugeng Mas. Hah? Wah selamat orang ngrungokke bola-bali iki. Mesake Mas Gozi ya. Ijeng ngrungokke bola-bali. Biyen ki lho Zi, no. Biyen jamanku isih cilik ki. Niku ciri orang tua. Jebulno kula nggih pun lho, Pak. Aku cerita sama anak saya itu, anak saya ngomong, kayaknya udah pernah deh itu. Aku cerita, udah pernah deh ya. Misalnya kemarin tuh ini, wes tahu ya, ngono ki. Wilah, jangan malah dibantah karo anakku. Jadi itu yang pertama, monggo Bapak-Bapak sekalian, kalau kita pengen diberi kecerdasan, kecerdasan juga termasuk menangkap ilmu. Jadi kalau kita kan Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu kecerdasan, Bu. Kita itu diberi ilmu bisa nangkep, bisa paham, itu kecerdasan. Kalau kita pengen bisa menangkap ilmu yang lain yang manfaat dengan mudah, biasakan membaca Al-Quran. Kalau kita Al-Quran baca ajek, insya Allah panjenengan cerdas, Bu. Diakali wong ora iso lah. Namun nek wong gampang diakali. Teng donya niku sing kapusan ana 2 werna. Siji wong bodho. Nek wong bodho diapusi wajar, Bu. Nek wong pinter diapusi ya ana, Pak. Wong pinter sing diapusi iki wong pinter ning blereng karo donya. Wong pinter ning jadi ora pinter, jadi gampang kapusan nek blereng karo donya. Ana wong pinter kok percaya, kowe nyerahke duit 100 yuta tak gandakan dadi 200 yuta. Nek jenengan percaya mboten, Bu? Kalau ada orang datang, Bu, jenengan punya uang berapa? Kasihkan saya, nanti saya gandakan menjadi 2 kali lipat. Percaya atau enggak, Pak? Ono loh, Pak. Di Indonesia ini orang terkenal pinter. Namanya udah terkenal kemana-mana. Kena tipu penggandaan uang. Orang pinter itu. Perlu saya sebutkan namanya enggak? Enggak usah ya. Nanti saya kena spread dari sosial media ini. Ada orang pinter, Pak. Kalau kita orang uang pinter ora blereng donya, insya Allah ora kapusan, Pak. Kita nggak usah pinter banget lah. Pinter biasa-biasa, kalau kita nggak blereng donya, insya Allah ora gampang kapusan. Apalagi tertipu oleh setan.
Setan itu kalau ada orang berbuat maksiat, mau berbuat maksiat, setan itu menghiasi, Pak. Jadi makanya orang mendapatkan kenikmatan maksiat itu hanya ketika mau atau awal. Jadi maksiat itu kenikmatannya ketika sedang mau, gitu enak banget, atau ketika awal-awal. Tapi ketika di akhir akan muncul penyesalan. Kenapa? Di awal-awal dan di awal-awal itu setan menghiasi. Kalau Bang Roma mengatakan dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Terus gimana Bu? Hahaha. Biyen niku nek jaman kula cilik niku dolan nang pasar Nggodean nek pon ya. Tuku buku lagu Bang Roma ke lho Bu. Nang Nggodean ming tuku lagu lho Bu. Saiki tinggal download, tinggal golek. Jadi itu Pak, kita itu bisa menjadi cerdas kalau ajak membaca Al-Quran. Yang kedua, ini yang penting, Bapak-bapak Ibu sekalian penting. Orang yang ajak membaca Al-Quran akan diturunkan kecemasannya sampai 90%. Jadi kalau kita itu ajak membaca Al-Quran Pak, ora gampang galau, ora gampang cemas. Coba Bu jenengan, putrane kuliah teng Yojo, jam 1 WA, Bu, aku pulang siang ini jam 1. Jam pira le? Ya paling setengah loro tak siap-siap dulu Bu, ini siap-siap. Ya engko paling setengah 2 saya pulang. Kemudian sampai maghrib putra belum sampai di rumah. Apa yang bapak-bapak lakukan? Kira-kira sing bingungi ibu-ibu atau bapak-bapak? Iki piye ya ini kok urung balik? Ke saya mau aja lah tiba habis itu mendengar berita ono kecelakaan nong nek apa Gancan. Gancan ki ndi? Kene iki. Nek Brongkol, lari Brongkol. Ah, jenengan dalamnya nulis ada berita nong Gancan nong kecelakaan. Dilalah motornya sama dengan motor panjenengan. Motor iki. Saya nggak boleh nyebut merek ya. Udah aku dikasih iklan sama dealer. Motornya ini, warnanya ini. Loh, ini kok nomornya anakku? Terus gubung-gubung ke. Saat itulah setan numpai. Ketika ada orang cemas, ada orang khawatir, setan numpai diobong-obongi, Pak. Tapi kalau kita ajak membaca Al-Quran, hati ini akan mudah untuk dikendalikan. Kalau terbiasa membaca Al-Quran, hati ini tidak mudah goyah, Pak. Tapi hati kita akan lebih kuat. Karena Al-Quran itu bacaannya aja kita mendengar akan menguatkan hati Pak. Baru bacaannya, kita belum tahu artinya. Apalagi kalau tahu artinya, misalnya begini Bu. Ini ayat yang sering saya baca kalau tanggal tua, uang mepet. Saya, nek jalan kan ngaboten ngalami. Juragan aneka orang ngalami duit mepet. Nek saya ngalami. Misalnya sedang mepet, ada ayat Al-Quran yang bisa menjadikan saya tenang. Ketika Allah berfirman, wa wajadaka ilau fa'aghna. Surat apa Pak, Bu? Surat apa Mas? Ad-Duha, ayat berapa? Dicari Mas. Dicarikan di wa wajadaka ilau fa'aghna. Kalau kamu kekurangan mau mendekat pada Allah, maka Allah akan memberi kecukupan. Makanya Bu, Bapak tanggal tua istri saya sambat, Mas berhasil entek. Wa wajadaka ilau fa'aghna. Mas duitnya entek. Wa wajadaka ilau fa'aghna. Jadi tadarus itu ada 3 model, Pak. Kemarin saya menyampaikan di Wonosari, tadarus ada 3 model. Tadarus urut dari juz 1 sampai juz 30. Urut terus, namanya tadarus urut. Ada yang kedua, tadarus tematik atau sesuai dengan temanya. Tadarus tentang ayat tentang haji karena sedang mau berangkat haji. Menjelang kurban, tadarus tentang surat tentang kurban, ina atau inakal kausar. Mau puasa, tadarus tentang perintah puasa. Itu namanya tadarus tematik. Yang terakhir ini Pak, ijtihad saya sendiri, tadarus sesuai dengan suasana hati. Ini jenengan sudah mengamalkan belum Bu? Ketika suatu saat Bu, keluarga itu kan nggak selalu rukun ya. Kadang-kadang keluarga itu kan ada yang membuli kita. Ada yang keluarga itu bersikap nggak baik pada kita. Kita udah berbuat baik, tapi masih dituduh. Coba membaca surat Yusuf. Nabi Yusuf ki mbiyen ya wong apik ning kakang-kakangne do nakal. Mosok adine dicemplungke nang sumur.
Coba bayangkan Bu, Mas Eko nyemplungke Mas Gozi nang sumur. Apa ora Mas Eko ora dikamplengi karo ibuke? Tapi Mas Eko kan baik, nggak nyemplungke di sumur ya Mas ya, nyemplungke nang kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, jenengan membaca Al-Quran sesuai dengan suasana hati. Sedang kekurangan uang, membaca surat. Ini makanya Al-Quran itu teman kita Bu. Dalam keadaan suka dan duka, Al-Quran itu teman dekat. Dan nanti bacaannya itu akan ketika di sini menenangkan hati dan bacaannya akan kita bawa ke akhirat. Menjadi bekal kita ke akhirat. Makanya Mbak Rahma memberikan kepada kita Al-Quran itu teman di dunia dan teman sampai di akhirat. Teman dekat Bu. Nek temen dekat ki ya dijejet Pak. Ning kadang-kadang MC kae dumateng para ulama ingkang rina kelawan dalu tansah sinanding apa pustakaning kitab suci mung sanding tok ra diwaca. Jadi kalau kita itu teman dekat ya dibaca, dimasukkan dalam hati Bu. Kalau teman dekat itu dulu waktu bapak-bapak senang dengan istri kan namanya masuk ke hati Bu. Istri saya kan namanya Tuti. Jadi kalau nyebut, oh sudah habis waktunya. Oh sudah habis, mohon maaf. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ajak itu akan diberi Allah keterangan. Jadi kita tadarus sesuai dengan suasana hati. Saat sedang nggak punya uang, misalnya surat Al-Jumu'ah ayat terakhir. Wallahu khairur razikin. Tapi nanti kalau Allah ngasih rezeki kita lebih, bacanya beda lagi Pak. Wa mimma razaqnahum yufikun. Jadi membaca Al-Quran sesuai dengan suasana hati. Adik-adik sekarang bisa nyari di Google. Misalnya sedang sedih, ayat tentang kesedihan. Tentang ayat, ada sedang bingung, ayat tentang kebingungan. Pasti ketemu di Google. Jadi gunakan Google untuk tadarus Al-Quran. Artinya, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa saya review Al-Quran itu merupakan surat cinta Allah dan surat obat atau resep kehidupan kita. Yang berikutnya, dengan membaca Al-Quran dengan ajak, ajak itu minimal 2 kali Bu. Itu Allah akan memberikan kepada kita kecerdasan kita semakin bertambah. Yang kedua, kecemasan kita akan diturunkan sampai 90%. Kemudian bacalah Al-Quran urut biar sampai khatam. Kadang kala juga membaca Al-Quran sesuai dengan tema. Kalau kemudian hati sedang sedih, baca Al-Quran tentang sedih. La tahzan innallaha ma'ana misalnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika kita sedang rezekinya banyak, cari-cari ayat tentang infak. Nah itu dan sebagainya. Bapak sekalian yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan habis ini, habis maghrib baca Al-Quran nggih. Siap? Apalagi di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipatkan. Banyak kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan lain kali masih bisa ketemu lagi nggih Pak nggih. Syawal, kemudian apa, korban, mudah-mudahan bisa diundang lagi sini. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.